وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadis sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir ke masjid ini guna sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian sebagaimana biasa kita tidak lupa untuk beriktikaf di masjid dan bermuzakarah dengan ilmu agama. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini Allah selalu mencurahkan ampunannya kepada kita dan memberikan kesehatan, keafiatan dan menyembuhkan segala penyakit yang ada di badan kita serta memberikan keimanan yang kuat sehingga kita tergolong daripada orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك وثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Sadaqallahul Azim. Pembahasan kita masih surah Al-Kahfi, sambungan dengan ayat kemarin. Jadi pada ayat kemarin itu masih berkenaan ketika orang kafir memerintahkan kepada Nabi, tuh usir orang-orang miskin, usir orang-orang kafir yang berada di sisimu, karena mereka merasa lebih mulia, mereka merasa lebih hebat dengan kekayaan yang mereka miliki. Jadi kata mereka, yang menghambat kami, tidak ada yang menghambat kami untuk masuk Islam kecuali itu orang-orang yang fakir dan miskin yang berada di sekitar kamu itu. Usir mereka, artinya mereka mau masuk Islam. Kemudian buatkan majelis khusus buat kami. Jadi di sini menggambarkan bahwasanya kemuliaan seolah-olah pada harta. Kemuliaan seolah-olah pada harta. Lalu kemarin dibikin perumpamaan, yaitu perumpamaan dua orang Bani Israel yang mewarisi harta daripada orang tuanya. Yang satu orang beriman, yang satu orang kafir. Yang beriman habis diimpakkan di jalan Allah, sedangkan yang kafir diberikan kebun sebagai investasi untuk kehidupannya di dunia. Bangga dengan kebunnya, bangga dengan buah-buahannya, bangga dengan anak-anak buahnya yang istilahnya itu ya sebagai buruh daripada kebun itu. Ternyata yang dibanggakan itu semuanya lenyap di sisi Allah. Begitu Allah timpakan angin, Allah bikin airnya jadi surut, maka tumbuh-tumbuhan yang dibanggakan tadi menjadi kering dan tidak apa-apanya di sisi Allah. Begitu mereka meninggal dunia, mereka melihat ternyata nggak ada apa-apanya. Sementara orang yang beriman tadi itu menginfakkan hartanya di jalan Allah,
dan dikatakan fakir, dikatakan miskin, ternyata Allah memberikan kebun jauh yang lebih bagus dan lebih indah daripada apa yang dikatakan oleh orang kafir yang membanggakan hartanya di muka bumi ini. Nah, itu perumpamaan. Artinya perumpamaan harta adalah merupakan bukan sebuah kemuliaan satu-satunya. Lalu pulang di sini Allah memberikan gambaran lagi. Wadrib lahum masalal hayatid dunya. Jadi hadza misalun akhar. Ini contoh yang lain. Id dunya wa barjiha al khadi. Bagi dunia dan kemewahannya, perhiasannya yang menipu. Ini menyerupai dengan sebuah buah kebun. Mislul jannataini fil fana'i waz zawal. Dia akan lenyap dan dia akan hilang. Lalu wal makna di sini idrib ya Muhammad linnas, bikinlah wahai Nabi Muhammad kepada manusia perumpamaan hadhil hayat dengan hidup ini. Fi zawaliha wa fana'iha. Artinya yang namanya kehidupan itu akan lenyap. Hidup itu akan fana, itu hidup akan sina. Wa inqidha'iha, yaitu hidup itu akan berkesudahan. Dengan apa? Bima'in nazala minas sama. Yaitu perumpamannya dengan air. Air turun dari langit, yaitu air hujan. Begitu air hujan turun dari langit, fa kharaja bihin nabat wafiyan ghaziran wa khalata ba'dahu ba'dan min kasratihi. Jadi begitu air turun dari langit, di mana air ini menyuburkan tanah, keluarlah buah-buahan, keluarlah biji-bijian. Nah, ini membuat hidup ini makmur. Fa asbah hashiman tajruhur riyah, sauran nabat mutakassiran minal yabas. Jadi ternyata tumbuh-tumbuhan yang tadi subur itu bisa menjadi kering. Tumbuh-tumbuhan yang subur itu ternyata bisa menjadi sirna disebabkan dihempas oleh badai tersebut. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Ai qadiran alal ifna'i wa ihya. Jadi Allah itu maha kuasa untuk menghidupkannya dan untuk membinasakannya. La ya'jizuhu syai'un. Sedikit pun tidak ada kelemahan bagi Allah fil ardi wala fis sama, baik di muka bumi dan di permukaan langit. Nah, ini perumpamaan yang kedua. Allah menggambarkan. Artinya nih Allah mengingatkan kita seberataan bahwasanya jangan Anda terlalu bangga dengan harta. Jangan Anda terlalu bangga dengan kekayaan dunia, termasuk harta, jabatan dan lain sebagainya. Semuanya itu akan sirna. Ya itulah baik kita semuanya kita punya penyakit. Penyakit kita ketujuh lawan dunia. Penyakit kita ketujuh dengan kedudukan, penyakit kita ketujuh dengan harta benda, anak dan lain sebagainya. Itu hampir semua kita. Kita memang mencintainya. Nah, Allah di sini mengingatkan kepada kita. Ini perumpamaan yang kedua. Kesemuanya itu kata Allah akan hancur. Kesemuanya itu akan ada kesudahannya. Yang kita bangga-banggakan, yang kita idolakan, yang kita jadikan dia sebagai seolah-olah hidup kita akan kekal bersamanya. Ternyata itu tidak ada apa-apanya. Lalu Allah menyatakan di sini, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi kata Allah, harta, anak dan perhiasan dunia atau al-amwal wal aulad, harta, anak dan perhiasan hidup dunia, al-faniyah yang panah ini semuanya adalah menipu. Menipu. Wa hadhihi zinatuha wal qul ilal fana'i waz zawal. Semua perhiasan itu kan perhiasan dunia, harta perhiasan dunia, anak perhiasan dunia, bini perhiasan dunia, jabatan atau kedudukan itulah perhiasan dunia. Itu hanya sekadar hiasan saja. Cuma yang nama kita mengakui semua baik, kelemahan kita. Kita senang dengan perhiasan itu, kita senang dengan kemewahan itu, kita senang dengan keindahan itu. Meskipun Al-Quran menyatakan dia akan sirna, dia akan panah dan lain sebagainya. Nah, semoga kita dengan membaca ayat ini Allah memberikan hidayah kepada kita. Artinya kita jangan sampai tertipu. Bujur aja itu adalah perhiasan. Semua orang menyenanginya. Itulah tabiatul insan.
Hampir semua tabiat manusia senang dengan dunia. Siapa yang tidak senang dengan dunia? Lalu dikatakan la yaghtaru biha. Tidaklah yang tertipu dengan itu semua illal ahmaqul jahul, kecuali adalah orang yang bodoh. Ya, jadi bila orang yang tertipu dengan itu semua orang yang bodoh. Bahasa Al-Qur'an pula bukan bahasa ulun. Jadi kita sedang kejar jabatan, kita kejar harta. Seolah-olah memang harta dan jabatan itu selama-lamanya. Justru kita mencarinya dipertanggungjawabkan, menghabiskannya dipertanggungjawabkan, kita yang menjabat dipertanggungjawabkan. Jabatan cuma sementara, Pak. Harta cuma sementara. Nah itulah makanya bahasa Al-Quran. Tidaklah orang yang tertipu dengan itu semua kecuali al-ahmaqul jahul, orang yang bodoh, orang yang kada pintar. Nah itu bahasanya demikian. Nah, itulah penyakit kita seberataan ini penangali. Makanya dengan harta dan jabatan, harta dan perhiasan dunia inilah yang membuat kita lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menghipnotis kita semua daripada Allah, ingat daripada Allah itu semua. Makanya dalam surah lain Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi ujar Tuhan, hai orang-orang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian. Janganlah kalian dilalaikan oleh anak-anak kalian daripada an dzikrillah, daripada mengingat Allah. Tafsirnya an dzikrillah itu adalah as-salawatul khams, salat 5 waktu. Memang kita merasa banyak saudara-saudara kita, mungkin termasuk diri kita sendiri. Kita lalai sholat disebabkan karena harta. Kita lalai sholat disebabkan karena anak. Kita kadang-kadang, bukan kita, ya mungkin di antara saudara-saudara kita, ya kita lah sama saudara-saudara kita. Kadang-kadang ada yang sembahyang, undur daripada waktunya. Karena urusan dunia semuanya itu. Dunia-dunia. Urusan istri, urusan anak, menyebabkan seseorang terbengkalai dengan kewajibannya. Lupa dengan dirinya sebagai seorang hamba Allah. Dia lupa bahwa dirinya itu akan dipertanggungjawabkan nanti di sisi Allah. Nah ini Pak, ini semuanya menghipnotis kita, menipu kita, sehingga kita lupa bahwa kita akan dibangkitkan setelah kematian kita untuk mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita, semua daripada apa yang kita lakukan. Makanya bahasanya al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak itu perhiasan dunia. Semua hiasan itu akan lenyap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua hiasan itu akan sirna dan hilang. Artinya kita diperingatkan jangan Anda tertipu dengan harta dan anak-anak itu. Nah itu, makanya orang memahami anak itu baik. Ada yang memahami anak itu bagaikan kertas putih. Nang kayak apa sikap kita, hendak kita warnai merah, dia akan jadi merah. Hendak kita warnai kuning, dia akan jadi kuning. Kita warnai hitam, dia akan hitam. Ada juga orang yang memahami anak-anak kita itu adalah sebuah kertas yang isinya pertanyaan-pertanyaan yang mana kita harus menjawabnya. Ada juga gitu. Dia adalah pertanyaan-pertanyaan. Anak kita itu pertanyaan-pertanyaan, isi-isi soal yang mana kita harus menjawabnya. Kadang-kadang pertanyaannya itu menyakitkan. Jawabannya susah. Susah jawabannya itu. Nah jadi kita yang diberi harta, kita yang diberi anak, ini tanggung jawabnya luar biasa. Di sisi Allah luar biasa. Maka bagi kita yang tertipu dengan itu semua dikatakan al-ahmaqul jahul. Lalu bahasa Al-Quran, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-a'malul khair. Jadi ujar Al-Quran tuna amal kebaikan. Bahasa Al-Quran ini pula. Itu amal kebaikan. Entah apa saja bentuknya, salat, amal kebaikan, zikir, amal kebaikan, baca Quran, amal kebaikan, salat berjamaah, amal kebaikan, infak, sedekah dan lain sebagainya, amal kebaikan. Itu kata bahasa Al-Quran, al-a'malul khair, amal-amal kebaikan itu tabqa, dia akan kekal.
samratuha abadal abad. Buahnya itu kekal selama-lamanya. Jadi kita nang berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kekal. Kita sembahyang Allahu akbar kekal. Nah, kalau begitu kita Pak jangan merasa minder. Kita jangan merasa kecil hati. Kalau kita tidak punya harta, kalau kita tidak banyak misi, itu dan lain sebagainya, selama kita masih senang berbuat amal kebaikan, selama kita masih senang beribadah, selama kita masih senang mendekatkan diri kepada Allah, itulah al-baqiyatus salihat. Itulah amal-amal yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah investasi kita untuk di akhirat, bukan investasi kita untuk di dunia saja. Itu investasi kita di akhirat. Samratuhal abad. Jadi buahnya itu kekal selama-lamanya. Kita akan memetiknya in khairan fa khairun. Kalaulah kita menanamnya di dunia dengan kebaikan, niscaya kita akan memetiknya di akhirat nanti dengan kebaikan. Fahiya khairun ma yu'ammiluhul insan wa yarjuhu indallah. Inilah nanti yang diharap-harapkan oleh manusia. Inilah nanti yang diingin-inginkan oleh manusia ketika berada di sisi Allah. Qala Ibnu Abbas, ujar Ibnu Abbas, al-baqiyatus shalihat ya as-salawatul khams. Ibnu Abbas berpendapat yang dimaksud dalam Al-Qur'an al-baqiyatus shalihat, amal-amal soleh yang kekal itu apa? Salat 5 waktu. Ini 5 waktu ini, Pak. Salat 5 waktu. Ini tidak ada ibadah badaniyah yang lebih hebat kata ulama kecuali salat. Nah, sholat, makanya kita sholat ini ya Allah, jangan sampai kita gara-gara urusan dunia sholat kita kesampingkan, jangan sampai gara-gara urusan yang lainnya sholat kita remehkan. Wal'iyazubillah. Sholat ini al-baqiyatus sholihat. Kalaulah seseorang sudah meremehkan dengan sholat, seseorang mengabaikan dengan sholat, amal ibadah apalagi yang mereka menjadikan yang mereka banggakan nanti ketika meninggal dunia. Ini sholat luar biasa. Makanya dikatakan semua amal ibadah itu nanti yang ditanya adalah yang pertama itu adalah as-sholat. Sholat. Bagaimana dengan sholatnya? Kalau sholatnya sempurna, kalau sholatnya kurang, ujar Nabi ditakunakan. Hal min nafilah, apakah dia memiliki sholat-sholat sunnat? Nah, sholat-sholat sunnat inilah yang menutupi daripada kekurangan daripada sholat wajibnya. Nah, jadi sholat ini luar biasa. Makanya Ibnu Abbas menyatakan al-baqiyatus shalihat as-salawatul khams. Wa anhu aidun annaha kullu amalin salihin min qaulin aw fi'lin yabqa lil akhirah. Begitu juga setiap perbuatan amal saleh. Begitu juga setiap ucapan amal saleh itu akan kekal nanti di akhirat. Dalam hadis dikatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hunnal baqiyatus shalihat. Jadi ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu semua ucapan-ucapan zikir-zikir al-baqiyatus shalihat yang dikekalkan oleh Allah nantinya. Nah, ini yang lebih mahal sebenarnya. Cuma kita kadang menganggap mahal, Pak. Itulah kita ini karena alam dunia ini alam yang ya kita perlu cash. Perlu nampak kelihatan. Duit itu adalah satu-satunya seolah-olah begitu. Kalau kada berduit, ya itulah hidup kita merasa susah. Padahal di sini Allah berulang-ulang kali, Nabi mengajarkan kita berulang-ulang kali dan sering ayat kita baca walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh ujar Al-Quran, katakanlah ya Rasulullah, akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Jangan sampai Anda gadaikan akhirat Anda untuk dunia. Jangan sampai Anda gadaikan agama Anda karena untuk dunia. Jangan sampai Anda gadaikan Islam Anda karena kepentingan dunia. Ini sebuah kerugian yang luar biasa. Dan banyak ayat menyatakan, katakanlah ya Rasulullah, walal akhirah, sungguh benar-benar akhirat itu lebih baik daripada dunia. Hah? Banyak ayat menyatakan demikian baik. Cuma itulah iman kita ini kempes, kencang, turun naik, kadang-kadang lagi naik kuat beribadah. Nah itu setelahnya turun ya Allah. Nah itu a'malus sholihat.
Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nugadir minhum ahada. Apabila kita hendak jelas bahwasanya dunia itu kada ada artinya, ini lambat pang lagi pak orang kita ini menunggu lambatnya ini, nah ini lambat lagi aja begini. Sementara orang kita masih berpahaman kita nih termasuk diri ulun baik. Jadi kita masih berpemahaman dengan ya jarang tuh itulah apa dalam surah Al-Humazah itu. Wailul likulli humazatil lubazatil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang ketujuh mengumpulkan harta, kumpulkan. Padahal nanti kumpulkan ini baik kada mati juga. Coba kumpulkan. Cuma hanya mengumpulkan, mengkoleksi duit, mengkoleksi sertifikat, mengkoleksi segel dan lain sebagainya, kumpulkan. Nah itu. Jama'a malan wa 'addada, dihitung-hitung, kumpulkan. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menduga, dia mengira akan kekal dengan hartanya. Kada ternyata mereka kada. Jadi Tuhan itu hanya dugaan mereka aja, kekal dengan harta. Ya itulah kita ini Pak. Ini memberasi penyakit hubud dunia ini nangalih benar, cinta lawan dunia ini nangalih benar kita Pak. Rasa berat mencinta menghilangkan cinta dunia. Nah ini. Nah itu kata Al-Quran nanti dunia itu akan lenyap, tidak ada nilainya sedikit pun. Yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizah. Kalau sudah pada hari lama zakara atau ketika disebutkan dunia dan isi-isinya, pada hari kiamat nanti bagaimana huru hara hari kiamat, bagaimana keadaan hari kiamat, gunung berjalan, gunung yauma nusayyirul jibal. Nuzilul jibal, kami jalankan bumi atau kami lenyapkan bumi min amakiniha dari tempatnya. Wa nusayyiruha, kami jalankan kama nusayyirus sahab, sebagaimana kami menjalankan awan. Coba mun sudah gunung aja berjalan Pak ya, apalagi pahalatannya. Kita kan ini bahwal pahalatan nih Pak. Coba pahalatan ini napian itu bisa bakalahian itu. Memang harus dipertahankan untuk mempertahankan hak Pak. Nah itu. Tunas kalau sudah hari itu jatuhan, nang kaya apa kalau sudah gunung kami lenyapkan, gunung berjalan nang kaya awan, nang kaya apa rumahnya, nang kaya apa diri kita. Nanti di situ menunjukkan ternyata ada apa-apanya harta yang kita miliki. Ya kalau sejauh-jauh malah kita misalnya lah wal iyazubillah semua wal iyazubillah, angin kencang badai dengan petir-petirnya, rumah pada runtuh, peguyangan, pohon-pohon pada tumbang. Ayo nang kaya tadi nang menganggap dunia itu adalah segala-galanya, harta jabatan itu paling hebat. Adakah seseorang begitu angin kencang itu menyebut hartaku, rumahku, kebunku, semua ada, semuanya Allah, ya Allah, Allah Akbar, la ilaha illallah, menyebut itu Pak. Itu yang disebut. Tidak ada orang berpikirkan mengumpulkan sertifikat yang terhadap Pak. Kalau sudah nanti itu beguyangan lah. Ini beguyangan, misalnya masjid beguyangan, seberatan beguyangan. Ayo banyak tuh sertifikat kumpulkan tuh, segel. Ada Pak. Ya Allah, la ilaha illallah, astagfirullah. Semuanya ketakutan. Nah baru itu kita sudah ketakutan. Bagaimana Allah menggambarkan yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Nang kayak apa aja Tuhan kalau sudah gunung tuh kujalanakan gunung berjalan Pak ya Allah. Kita melihat kemarin kejadian aja tanah bergerak aja berjalan, pohon berjalan dikit aja bergeser aja. Ketakutan kita luar biasa Pak. Ini gunung nang berjalan. Ya, ayo. Walaupun kan demikian ini pahalatan kita kayak apa nih gunung berjalan dan apa lagi milih pahalatan baik.
Nah ini menunjukkan ternyata yang kita banggakan kalau sudah itu baru itu sedikit aja Pak. Yang membanggakan kita, alhamdulillah kita sholat 5 waktu, alhamdulillah kita baca Quran, alhamdulillah kita zikir. Itu pun orang-orang yang sholat, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang baca Quran ketakutan demi ketakutan. Jangan-jangan sholat saya belum diterima oleh Allah, jangan-jangan zikir saya masih belum bisa menghapuskan dosa saya, jangan-jangan Al-Quran yang saya baca ini akan memberikan syafaat atau tidaknya nanti pada hari kiamat. Nah itu yang kita banggakan. Tidak ada lagi Pak. Semuanya orang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah itu baru jalan. Wa taral arda barizah, taral arda zahirah. Kamu lihat bumi nampak dengan mata kepala kamu, laisa 'alaiha mayastuha. Kadada lagi nang menutupinya, kadada lagi mendidiknya. Bangunannya runtuh, gunungnya runtuh, pepohonannya runtuh, rata, dunia rata. Yo, lihat nang itu kita. Ayo siapa yang membanggakan tadi? Nang banyak misi tanah, ayo kaplengan di sana sini, ayo lihat sudah itu. Nang mengaku jabatannya hebat, ada apa-apanya. Cuma ini bujur aja kita di masjid, bujur pang, banyak turun lain pulang. Nah, ini nih Pak Ai, turun masjid masuk rumah ya Allah munafik, hamba ini munafik. Ya Allah lain pulang kesanya tuh bujur jalan di masjid ini lain pulang kesanya. Nah ini Pak dunia ini dah sebujur Pak menipu kita bujur. Itulah nang menipu kita ini Pak Ai, nang kita cintai. Lalu kita kadang merasa tertipu. Nang menipu kita ini nang kita cintai. Makanya ujar pepatah menyatakan ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa kalakinna ainas sukhfi tubdil masawiya. Ainur ridha mata nang senang, mata nang cinta. Mun mata kita cinta pula. Ya Allah, pokoknya kalau sudah mata ini mencintai sesuatu, mata ini menyenangi sesuatu, an kulli aibin kalilatun, setiap nang aib, setiap nang cacat, setiap nang jelek, mata kita ini kabur, tumpul melihat sesuatu tuh, tumpul Pak. Ada orang nih Pak kolesterol tinggi, cuma katujulon katupat kandangan. Jadi jadi tahu aja Pak katupat kandangan ini kolesterol tinggi, tapi han kayak apa lagi sih nyaman. Jadi santannya tuh hilang baik. Oh pasilin makan, kada apa-apanya sih, kada apa-apanya, kada pengaruh juga. Allah Taala juga segala sesuatunya itu dari itu menanamkan tauhid di dalam dirinya karena ada kepentingan nafsu. Jorong baca ini aja pian. Kalau hendak ada darah tinggi, mun hendak makan kambing, ya nama pantun tadi. Meme kambing makan kulit tiwadak. Aku hendak makan kambing darah tinggi kada hendak biberkati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah makan. Insyaallah beli ke rumah rubuh baik. Itu. Inya karena kita mencintai sesuatu tuh baik. An kulli aibin kalilatun, setiap keaiban, kekurangan, kecatatannya tuh kada pernah nampak di mata kita. Kada apa-apa. Nah, limbahnya lucut hanyar, ya Allah. Mana kayak itu? Walakinnal aina sukhti tubdil masawiya. Tapi kalau sudah mata itu benci, mata itu kada senang. Oh jasidin aku biang kayak apa aja ke tempat kandangan kada tuju. Ya kolesterol tinggi ada banyak dah sedih. Nah, hanya tahu membenci sedih. Ini bahaya deh, ini bahaya. Pinandu benar sih Den. Dikit aja. Ada santannya ada jadi. Nah, ini kalau sudah aina sukhti membenci segala sesuatu. Sedikit aja kejelekan, nampak kejelekan itu. Nah dunia ini termasuk aduun mahbubun, dusuk yang kita cintai, penipu yang kita cintai. Ini menipu kita tahu tapi kita senang. Coba kita siapa? Nah keberatan diberi harta, ada dan keberatannya Pak. Nah,
Inya mun kada sudah terjadi bujur lawan kita tuh hanyar tahu kayak sehat aja tuh nyamannya kita. Nya sudah garing. Nah itu. Nya sudah garing hanyar kan. Watarar arda barizah, kamu lihat ujar Tuhan tuh dunia itu dengan mata kepalamu, laisa alaiha mayasturuha, kada ada lagi yang menutupinya, min jabalin wala syajarin wala bunyanin, kada ada pepohonannya lagi, kada ada gunungnya lagi, kada ada bangunannya lagi, semuanya itu sudah tercabut dari muka bumi ini. Hanya kita Pak, ternyata nang kita kumpulkan kada artinya, ternyata nang kita perselisihkan kada artinya, ternyata nang kita rebutkan kada artinya, ternyata nang kita perjuangkan kada artinya. Hanya baru sadar. Wa hasyarnahum falam nuqadir minhum ahada. Ini Tuhan tadi memberikan perumpamaan. Orang kafir tadi merasa hebat. Ini aja tuh hendak tahu. Jangan pernah menganggap orang miskin pernah hendak disingkir-singkirakan. Justru kada ada apa-apanya yang kamu miliki itu. Makanya bahasa kita Pak. Ini berceramah nak ini nyaman benar pun nyampaikan nih Pak. Nah ini nah nyaman benar nyampaikan. Inya kada berhadapan. Ya julun tuh. Kita nyaman jangan ngorek korupsi sidin lanjar. Kepa itu. Nya kita ngesahkan. Coba jangannya kita menghadapi. Bisa banget pada sidin Pak. Kalau kita mengesahkan ini paling nyaman. Paling nyaman Pak. Jama'nal awwalin wa hasyarnahum, kami kumpulkan ujar Tuhan. Nah, limbah itu bumi lenyap, kumpulkan Tuhan manusia ini. Falam nugadir minhum ahada. Ai jama'nal awwalin wal akhirin, dikumpulkan Tuhan mulai manusia paling awal sampai akhir di mauqifil hisab untuk dihisab. Falam natruk ahadan minhum, kada saekong pun paai nang tak tinggal, semuanya dihisab. Kalau pun bahasa sembunyian, misalnya bahasa sembunyian, artinya mudahan kada kena, kada ada istilah itu. Namun sedang kayak ini lawas pang lagi jasidin, jadinya nak ada itu hadapi. Nah tempat ini nah, ini kisah ini lawas lagi je bagiannya. Kita akan dihisap. Inya apa yang kita ini mulai percaya barang ini kalau sudah garing, garing. Punya sudah garing mulai sakit-sakitan, apa aku punya mati, nah nangka ini baru kita makanya ajar ulama atau nabi itu sering mengingatkan kepada kita, aksiru min dzikri hadibil ladzat, berbanyaklah oleh kalian ujar nabi mengingat-ingat nang bisa memusnahkan kelezatan, yang bisa menghilangkan lezatnya seseorang dengan istri dan anak-anaknya, yang bisa menghilangkan kelezatan seseorang dengan makanannya, menghilangkan lezatnya seseorang dengan dunia dan harta bendanya. Apa itu? Al-maut, mati. Banyaknya ujar Nabi mengingat mati. Nah, banyaknya mengingat mati. Cuma mengingat mati ini jangan disebut untuk mengulang kalimat. Lalu diwah zikir, mati 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 mati. Ini ada manfaatnya Pak. Ini Pak sembahyang. Subhanallah 33 kali, tambahannya mati 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 mati. Ini ada manfaatnya ini. Itu mau ulang kalimat naranya Pak. Ulang kalimat itu. Sekali aja tapi mantap. Mati, ya Allah, nang kayak apa ulun punya mati, nang kayak apa akhir kesudahannya, dihisapnya nang kayak apa, dalam kubur nang kayak apa. Nah, terbayang mati. Nah, begitu ini kan panjang nanya kalau Pak, coba lihat orang di keranda itu nah. Di keranda tuh ya Allah. Masukkan ruang ke lubang. Nangis anak bini, tumat tak. Wah, bolos lawas nangis lapah, Pak. Tumat-tumat aja nangis tuh. Yang ditangiskan tuh bukan apa-apa, dia menangisi jasad suaminya. Jasadnya aja yang tangis itu. Kada ada lagi nang menyebutku ayang. Nah, ayang mami ada lagi.
nang memberi duit kada lagi, nang membuku berjalan kada lagi. Itu menangisi jasad. Nah, menangisnya pun tidak berpengaruh lawan nang si mati. Nang paling sedih itu nang mati, Pak. Maka orang mati ini, Pak, dasar bujur biar jadi duda seumuran. Kalau bini jadi janda, kawannya kawin. Ada kau kawin lagi coba gitu. Bukan masalah itunya, coba kita dalam kubur, masuk dalam kubur, kuburnya bebanyu pulang baik. Ibarat tuh kubur kita tuh baiklah ada basiksaan jo nih, cuma bebanyu loh, beganaan kini sampai hari kiamat, mas sedih banar baik. Ibarat jo tuh kada ada siksa kubur lah, kada ada siksa kubur. Beganaan kayak gini, ada isi pulan berjalan, nih menganjui kubur, baca yasin, mendengarai, cuma kan kuburnya bebanyu. Bumuran lang kayak itu aja, belumut awak mah ada nyaman Pak, ya Allah ada nyaman. Nang padang karing Bang, padang karing gitu juga, becacing di karing itu. Nah, anggaplah ada azab kubur. Artinya dalam kubur sebagaimana biasa, diulahkan peti atau tebala nang ukuran lebar, mungkin harganya sampai 100 juta. Ya akhirnya jabuk juga Pak. Mah enak kayak ini nah. Dia siapa mati nyaman. Ayo, sebut nah ada di dunia apa harta, benda, kekayaan, jabatan, dada, sudah mati. Iya ada kisah orang meninggal dunia, buai dikuburkan di samping pohon niurnya ya karing. Ini kadang kalau bang kisah bagagayaan kadang bujuran. Pohon niurnya tuh karing. Pohon niur tuh asli sigar Pak. Bapak taksin pinggir situ karing. Tembak petir kalau kada dasar karing Pak. Selidik punya selidik apa amalan sidin? Sakanya amalan sidin sebuting aja wani lawan laki. Pas tuh dia aja. Nah, ini abahnya mendengar deh. Pas dia itu ya. Kada tuh coba kada gayaan. Wani lawan laki, karing Pak, pohon niurnya karing. Nah, munson pohon niur nang hidupnya itu karing. Nang kayak apa nang di dalamnya? Orang bayangkan gitu Pak. Nah itu nang kita cari, kita kejar habis-habisan sampai bakal kalahian. Nah makanya apa yang urusan nang kayak itu lapah biar. Jadi kalau sudah nang kayak ini urusan apa kah? Ada usah digaduhi. Ya sama tuh ada betakun ulun. Kayak apa aja menurut situ salapi. Salapi biasa itu loh. Nah beneran. Masa gak salapi aja bandang papanasan. Dulu salapi itu kitabnya Quran, hadisnya sama, Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad. Tapi ini itu marahnya apa? Lapah kita menggaduh gitu Pak. Ini ingatan mati aja nah. Coba ingatan mati. Mungkin kita mati Pak. Ulun terus terang lah. Ulun bisi rumah sewaan Pak sebuah nuka rumah disewa orang. 3 tahun kali dibayar orang sewanya. Kali 3 bulan lagi 3 tahun. Minjam duit pulang. Kada bayar sampai ini Pak. Ulun gaduhi lah. Kada menggaduhi lo. Nya bayar alhamdulillah kada bayar ya kada apa juga nyaman dia rumah ulun kasihan ya kau jeneng kepanasan seperanakan nukar pulang kebun Pak kebunnya kadang konol aja halus saja niurnya labat benar nangka bulolangnya bebuahan pisangnya mana Pak habis dirunduh bagiannya pisangnya mintu jual habis enggak duit lah ada enggak duit Pak. Lebih itu belum nang berjual tanah nih, nelpon ulun, gaji aja. Ulun berjual tanah nih, berjual tanah, kada berjual sertifikat, kada berjual segel. Nah kayak apa ulun? Yang ukurannya sekian-sekian, itu Pak Haji dipotong 3 meter. Ulun pian berjual kayak apa? Pian berjual kayak apa?
Iya, aja salah bepander. Ini kita paje jual tanah kada jual segel. Kayak bungul mati ulun deh. Ujur tak. Kalau enggak duitnya marah dan hangkok situ seberat ada baju lah. Ujur baik. Karena belum masih banyak yang dipikirkan. Mikirkan itu. Apa baik itu. Ujur entah. Mati lu jadi hendak pian dalam hati pian mau hendak kaduakan aja. Munya salah ulun nukari tanah pian tuh bawa ke pengadilan bawa aja. Pian mau hendak kedangali bersumpah aja di atas Quran lah bahwa pian kada menjual tanah ini sesuai dengan segel, tapi menjual nang pandirnya aja. Ayo bersumpah mati nyawani situ. Nang tanah sejempeletnya itu. Ini namun sedih wadarul arda barizah. Tuh mun sedang dunia dihamparkan. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kumpulkan Tuhan kena. Nah ini pak mungkin kita nak ini pak. Jadi kalau urusan dunia ini sampingkan aja lah. Sampingkan aja saya palingnya mikirkan itu. Selama hidup kita kada melarat. Mun melarat ayo sudah pikirkan aja juga. Mun melarat nih. Wa uridu ala rabbika saffa uridu ala rabbil alamin mustafid la yahjubu ahadun ahadan fil hadis yajma'ul awwalina wal akhirin fi sa'idin wahidin sufufan. Nanti kita itu akan dikumpulkan oleh Allah mulai manusia pertama sampai manusia terakhir dalam sebuah tempat fi sa'idin wahidin sufufan bersap-sap bersusun-susun di situ sebagaimana bersusun kasufuf fi shalah sebagaimana bersusun di waktu sembahyang kulli ummatin wa zamratin saffan setiap umat itu ada saf-safnya. Wah ini umat-umat ini nah ada saf-safnya. Maksudnya umat-umat ini Pak ini umat apa bukan kayak kita ini umat NU ini umat Muhammadiyah ini umat Salafi ini umat Jamaah Tabligh ini apa itu kita ini Pak Jamaah Tabligh kah. Nah makanya nih kita itu harus bersifat lapang dada di dalam mensikapi perselisihan pendapat. Hendaklah kita bertoleransi di dalam berselisih pendapat. Selama Quran kita sama, hadis kita sama, Nabi kita sama, Allah kita sama, kurang lebih aja Pak. Kada saya mau ungkit-ungkit itu. Iya julun sering gon singgung. Pian tuh mempertahankan NU, insya Allah kada bujur juga Pak. Nang Muhammadiyah mempertahankan Muhammadiyah kada bujur juga. Kenapa? Coba menyamati kena ujar malaikat, waman ikhwanuka siapa saudara-saudara kamu? Ujar orang NU, saudaraku adalah NU, catuknya mereka. Catuknya kada? Catuknya Pak. Kita menjawab nih, waman ikhwanuka siapa saudara-saudara kamu? Saudaraku NU, catuknya pian. Nang bujur ta Pak? Ikhwani al-muslimun, saudaraku adalah orang-orang Islam. Siapa itu orang Islam? Ya NU, ya Muhammadiyah, ya Salafi, ya Jamaah Tabligh, ya Hizbut Tahrir. Sama semuanya. Ya Allah, bujur kada itu pian. Nah kita disusun besop-sop nanti. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kita datang menghadap Tuhan sebagaimana Allah ciptakan awal pertama kali. Kada bisi harta, kada bisi baju, kada bisi sendal, menghadap Allah. Ternyata wah pian nih. Wah ini bos bahari. Kada sing salawaran juga sama aja sekali. Kada sing bajuan juga. Wah pian ini lo jabatan ini. Kada ada juga sekalinya Pak. Habis. Nah menangkai itu dunia jadikanlah sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Dunia jadikanlah sebagai jembatan untuk memperkaya di akhirat. Dunia jadikan sebagai jembatan untuk membahagiakan kita di akhirat. Jangan kita berpikir dunia untuk kebahagiaan di dunia. Kita akan sengsara di akhirat. Waliyazubillah. Ini dulu Pak. Habis waktu kita. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Entah fikih Pak. Ini kisah Nabi Musa belum lagi Pak. Nah sekali pertemuan lagi nih. Kisah Nabi Musa ini 2 kali pertemuan lagi Pak. Nah. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ramai itu kisahnya Pak. Ya walaupun kita sudah sering mendengar. Ya kita mendengar alat tafsir kayak apa gitu.
Ini saja, semoga Allah selalu membimbing hidup kita dan menjadikan kita orang yang senang beribadah dan senang dengan al-baqiyatus shalihat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'aluka Allahumma husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna.